Bismillahirrahmanirrahim. Seri ke-39 di The Beginning, episode akhir ya. Di kuliah 4 pilar The Beginning. Habis ini kita kemudian nanti masuk ke The Spirit, The Process, dan The Giving. Tapi mudah-mudahan habis The Beginning ini bisa langsung dibuka semua modul yang saudara-saudara pilih dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Rekan yang dirahmati Allah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kemudian saya dan orang-orang yang serupa dengan saya dengan izin Allah bahagia pada saat difitnah, atau malah ketika diungkap satu sisi yang bisa jadi sebenarnya sih kalau boleh dan bisa, harus, kudu, wajib, penting diperkenankan, bela diri gitu ya, bahwa ya bisa jadi ini bukan kesalahan itu, panjang ceritanya, tapi oke lah, anggap aja benar gitu loh, diungkap kesalahan demi kesalahan, keburukan demi keburukan. Kenapa senang? Kenapa bahagia? Kenapa enjoy? Kenapa kok bisa tenang? Kenapa kok bisa kalem? Kenapa kok bisa adem? Kenapa bisa nerima? Kok dijelekin, laporin sono, laporin sini, bawa sono, dibawa sini, polisian sono, polisian sini, buat perdata pula di pengadilan. Kenapa coba? Karena ada baik sangka sama Allah. Ini dia, ada baik sangka sama Allah. Kita kalau nggak ada baik sangkanya ini mumet bos, mumet. Doa gitu, minta naik derajat, minta bisa jadi pengusaha, minta bisa wira swasta, wira usaha, jadi entrepreneur, jadi pedagang, pebisnis. Terus kemudian begitu ngejajal ilmu ini, ilmu itu, ngamalin ini, ngamalin itu, ikut juga kuliah wisata hati di kuliahwisatahati.com, ngambil juga nggak tanggung-tanggung, semua bisa jadi pengusaha. Ikut kelas kemudian riado, 40 hari jadi kaya. Allahu Akbar. Kena fitnah, dituduh ngambil duit parkiran lah, dituduh ngambil duit kasir lah, dituduh kemudian berbuat ya yang tidak senonoh lah. Ya kalau kita nggak punya pengetahuan tentang baik sangka kepada Allah, bahwa ini nih Allah is preparing something good, something better, something best. Oh, ini Allah lagi nyiapin sesuatu yang bagus banget ini, sesuatu yang keren banget, sesuatu yang dahsyat ini, pasti bagus ini, jalanin aja udah. Bukan berarti ngiain loh ya, ngiain dituduh, ngiain kemudian, ya enggak, maksudnya jalanin aja gitu. Ya, saya jalanin tuh, BAP sono, BAP sini, jalanin aja udah, mau diapain, panggil datang aja udah. Tanya sama wartawan, bener deh, ya terserah bapak nulisnya apa, terserah mbak nulisnya apa, kalau mas mah terserah lah nulisnya apa saya mah. Jadi Ustaz nggak ada nih, nggak ada bela diri, doain aja gitu. Bukan berarti nggak ada sih, bisa bilang doain aja. Sempet ada marahnya, ini manusiawi. Bela diri ya, manusiawi. Nah ketika kemudian seorang pekerja minta sama Allah dirubah nasibnya, mau berhenti kan gak bisa, berhentiin sama Allah. Dengan cara apa? Kena fitnah. Dilaporin juga ke polsek, ditangkap pula lagi. Karena bukti-bukti kurang, ya alhamdulillah akhirnya bebas. Tapi gak bisa balik lagi. Ya, di situ kemudian berubah betul nasib. Nah pandangan panjang ke depan, ini kemudian mendatangkan bukan rasa sesak, tapi rasa bahagia. Oh dikabul nih doa, gitu. Motor hilang, dikabul nih doa supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri nih, supaya bisa kerja di luar negeri, dikabul nih supaya bisa punya mobil. Diusir dari kontrakan, nangis, ngapain nangis? Bahagia lah bos. Kenapa bahagia? Sambut dong, bakal dijemput sama Allah ini, gitu. Bener, udah nggak ada yang jelek kalau kita baik sangka sama Allah, nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk. Rumah ketiban mobil truk, ada mobil truk kemudian turun mundur tanpa terkendali, buah, hancur rumah.
Tapi kita baik sangka. Nyengir, bukannya kita berdoa nih sama Allah, Bu. Kita minta rumah yang bagus. Ya ini kali jalannya. Bukan minta, nggak minta masih sopir truk. Nggak ada dia, Allah aja. Yang kita lihat Allah, ya Allah, Allah. Hanya Allah, cuman Allah. Hanya Allah, cuman Allah. Hasbunallah, hasbi Allah. Kita gembira, kita bilang sama Allah, asyik. Iya. Hancur nih rumah. Masa Allah nggak perbaikin ya? Masa Allah nggak tanggung jawab ya? Bener. Habis itu susah hidup. Udah gitu nih goblok-goblok. Ini salah-salahin lagi sama saudara. Ngapain lu gak minta? Ngapain lu gak tuntut ganti rugi? Waduh. Ya seada-adanya kita ngontrak dulu di tempat orang, di rumah orang. 2-3 bulan ada yang nyari. Kenalin, saya dulu majikannya dari si Fulan yang nabrakin truk saya. Oh, iya Pak, gimana? Saya kemarin lagi di luar negeri. Sopir saya ketakutan. Dan ya, baru sempat ngurus sekarang. Ngobrol-ngobrol bukain. 1,5 miliar. Coba kalau 3 bulan kita udah marah-marah sama Allah. Ha? Selama kita hilang motor gak marah-marah sama Allah. Selama kita di PHK kita marah-marah sama Allah. Selama kita diambil kita punya motor. Diambil kita punya barang dagangan. Diambil kita punya warung. Diambil kita punya ruko. Diambil kita punya duit. Dengan cara-caranya Allah. Terus kita ngambek, kita marah-marah gitu. Gak taunya lagi disiapin sesuatu yang terbaik sama Allah. Apa yang gak malu gitu? Apa yang gak malu? Yeay. Alhamdulillahnya dia ma'as sabur. Allah ma'as sabur. Dirasani nama hambanya juga Allah diam aja, tetap aja Allah tetap pada rencananya, pada kebaikannya. Aduh, kalau kita mah ya udah dirubah tuh skenario, udah bakal dibelokin di jalan cerita. Apaan lagi diurus, malah nyalain kita, lagi diurus, malah nggak percaya sama kita, lagi diurus, malah kemudian kita jadi yang gimana gitu. Cuman Allah mah enggak, tetap aja mah dia di jalan rencananya. 3 bulan datang yang punya truk dan sopir truk itu dengan izin Allah ngasih 1,5 miliar. Allah. Jalan-jalannya habis di PHK, duit juga habis. Ada temen yang minta betulin motornya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, akhirnya jadi rame. Jadi punya bengkel dari Atu. Sampai kemudian punya 7 tempat, 7 cabang. Ada kemudian cucian motornya segala. Jual spare part pula. Allah. Coba kalau kita marah-marah sama Allah ya. Apa gak malu itu? Hah? Pengen ganti handphone. Pengen kayak orang-orang. Punya handphone yang giga-gigaan gitu. Bukan mega. Giga-gigaan. Terak malah, ya. Memorinya begitu. 512 gitu. 1 terak. Ada nggak tuh handphone 1 terak? Bisa kali ya pakai memori card tambahan. Lah, habis kuliah ditodong kita di mobil angkot, ya. Tapi kita happy. Kita seneng. Satu alhamdulillah nggak langsung ditusuk. Iya, banyak orang langsung ditusuk, langsung mati. Alhamdulillah. Yang kedua, bukannya kita minta handphone yang bagus, ini kali caranya gitu tuh. Jadi baik sangka ya. Pergi umroh gagal, bakal haji ini gitu. Haji gagal sendirian, bakal berdua nih. Berdua gagal, bakal sekeluarga nih. Sekeluarga gagal, bakal punya travel nih gitu. Ada tuh banyak orang-orang yang begini. Ketibanan, bukan cuma dia hilang duitnya, ketibanan, tibang pulung. Masuk hati mengajak-ajakin orang gitu, supaya bisa nyampe ke tanah suci. Polos tomo gitu, percaya aja mutu travel. Yang di tangan dia sampai 17 orang. Allah. Udah puyeng aja bawaannya. Sampai pada suatu hari begitu. Ini cerita ini banyak nih. Diterimain sama dia. Udah, saya terima. Pokoknya saya ganti 17 orang nih saya ganti. Gimana caranya ganti? Waduh, tekanan kayak petahu.
Ada ada yang mau nyeret ke polisian lah, ke hukum lah, datangin lawyer, apa segala. Belum lagi kemudian rumah tangga kita diacak-acak, ngadu ke orang tua kita, aduh kita udah dianggap udah berdosa gitu, udah makan duit umrohnya orang gitu. Tapi bahagia gitu. Udah dah, bismillah lah. Masa iya sih nggak kebayar nih gitu? Masa iya sih nggak ketutup nih? 17 orang nih. Ayo dibangun harapannya kepada Allah, ya Allah. Saya dengar setiap mau berangkatin 10-20 orang satu nih. Hadiahnya itu kalau satu hadiah saya kasih kepada satu orang berarti saya perlu 17 kali 20. Kau maha kuasa ya Allah. Anggaplah saya coba target nih kerja buat 500 orang. Saya coba nih jadi marketingnya travel umroh 500 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo jalan sejalan-jalannya. Alhamdulillah lagi ketipu lagi. Iya loh, bener loh. Banyak emang gitu loh. Ceder jatuh lagi. Allah. Aduh, kepleset lagi. Aduh, ada-ada aja dah. Atau gimana ceritanya gitu. Nanganin travel buat guru-guru SD. Allah, dilala duit buat busnya dimakan temen. Susah lagi dicarinya. Tapi pada saat orang itu bercerita, udah jadi paji. Udah jadi bos. Coba tuh kalau kita kurang baik sangka sama Allah ya. Orang lagi dimasak sih. Bukan terima kasih sama Allah, Allah yang masak. Kan ini kan Allah yang masak. Nyampe dah tuh. Benar-benar nunjukin tanggung jawabnya. Kalau cuman ngeberangkatin travel ke tempat wisata mah ya, insya Allah dah masih bisa gitu kan. Tapi rupanya itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang penuh tanggung jawab. Akhirnya kemudian kelompok guru-guru SD ini percaya. Jangan main-main loh, guru-guru SD itu banyak duitnya loh. Bener, nggak percaya. Pokoknya orang kalau hidup perih itu jago deh nabungnya. Tiba-tiba satu kabupaten loh berangkat sama dia. Kalau berangkat 1.500 ji. Yang 17 orang kelar. Dia pun punya travel. Bukan lagi cuma sekedar nyaloin. Tapi ikut menjadi direksi. Jadi owner. Jadi pemegang saham. Dan men-take over travel itu. Takbir. Allahu Akbar. Malu udah kita malu dah. Malu. Makanya nih saya bilang. Ini episode 38.